Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di video 1.1.A.8. Perkenalkan, saya Aminuddin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Pengambau Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 yang telah kita pelajari. Adapun video ini berisi yang pertama kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari pada modul 1.1. Sebagaimana kita ketahui, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Gagasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso song tolodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun motivasi, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Sahabat sekalian, ing ngarso song tolodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, ini harus dimiliki oleh setiap kita, setiap pendidik, guna menciptakan murid yang berbudi pekerti, murid yang cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang yang terus berubah. Dari modul 1.1 kita juga mempelajari tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah mendidik itu menuntun segala kodrat siswa agar selamat dan bahagia. Yang kedua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian budi pekerti dari cipta, rasa, dan karsa. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidik itu sebagai petani, ibarat petani. Peran pendidik seperti kita diibaratkan seorang petani ataupun tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan sebaik-baiknya. Tentu saja beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, segala bentuk metode belajar siswa yang berbeda-beda. Dan itu semua berorientasi pada murid kita. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Ini setelah didapatkan setelah mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, ini mengubah pemikiran saya. Pemikiran yang berubah dari saya yaitu bahwa saya ini harus memberikan tuntunan pada anak didik yang lebih luas, lebih sabar, lebih ikhlas, karena mereka, para peserta didik itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan kepada mereka agar mereka bisa melihat dan menirunya kelak. Nah, di sini saya akan mencoba menceritakan kembali proses pembelajaran ataupun suasana kelas yang sudah saya lakukan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di sekolah saya. Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1, itu saya beranggapan bahwa siswa itu harus diperlakukan sama, antara siswa yang satu dengan yang lainnya harus sama. Kemudian semua siswa itu harus menguasai materi yang sama. Kemudian siswa juga
seperti kertas kosong, tergantung kita mau nyoret-nyoret apa. Kemudian kemampuan siswa itu sama antara kemampuan yang satu dengan yang lain. Jadi target orientasi, target pembelajaran itu sama tiap siswa. Itu sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1 itu ada beberapa pemikiran saya yang berubah. Di antaranya siswa itu harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan karakteristik murid itu sendiri. Tiap siswa itu berbeda, tiap siswa itu unik, dan karakteristiknya juga unik. Tentu perlakuannya juga berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian murid menguasai materi sesuai dengan kemampuannya. Sampai di mana dia mampu menguasai materi, ya disitulah kemampuannya. Kemudian murid itu ibarat garis yang samar-samar yang siap ditebalkan oleh kita sebagai pendidik. Mereka sudah mempunyai takdir sendiri. Kita sebagai pendidik mengarahkan agar takdir mereka ke arah yang baik serta menebalkan laku mereka. Kemudian murid itu memiliki kemampuan yang berbeda. Antara murid yang satu dengan murid yang lain itu berbeda. Jadi perlakuannya juga berbeda. Nah, kemudian yang saya terapkan agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah mempelajari mendalami modul 1.1, saya mencoba melakukan langkah-langkah konkret. Di antaranya saya mendesain modul ajar, dan modul ajar ini yang berorientasi pada murid sesuai dengan karakteristik murid. Kemudian mendesain pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan karakter murid masing-masing. Kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid sampai dia senang belajar, senang dengan kita, dan mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian mendesain soal asesmen sesuai dengan kemampuan murid. Tidak perlu asesmen yang terlalu sulit. Kita tahu kemampuannya sampai di mana, kita juga melakukan asesmen sesuai dengan kemampuan mereka. Sampai di mana mereka bisa mampunya, kita desain sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini di sekolah, langkah konkret yang kedepannya adalah saya berusaha menjadi panutan bagi warga sekolah semuanya. Kemudian saya menjalankan piket dengan sebaik-baiknya, mengembangkan pendidikan karakter melalui program-program positif, didiskusikan bersama, kemudian berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar di sekolah maupun di kecamatan, kemudian berusaha mengikuti pelatihan pengembangan diri, baik itu secara mandiri ataupun berkelompok. Dan itu coba saya terapkan di sekolah bersama rekan sejawat, bantu dengan kepala sekolah juga. Hanya demikian pemaparan dari saya, koneksi antar materi setelah mempelajari modul 1.1 dan langkah konkret yang telah saya lakukan di kelas dan juga di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.